Iya, pemirsa, saat ini kita akan langsung bergabung dengan gugus tugas BNPB dalam konferensi pers terkait dengan penyebaran virus corona. Pemerintah sendiri, karena pencegahannya memang bukan memilih dari aparat ke aparat atau aparat ke masyarakat. Penyebarannya adalah antar warga. Karena itu penting sekali untuk mengetahui cara-cara. Karena itu kami menggarisbawahi apa yang selama ini menjadi pesan, jaga jarak, pastikan setiap kita selalu dalam kondisi bersih, cuci tangan tentu, rutin, pastikan bahwa bila sekarang ada kebijakan untuk bekerja dari rumah, maka bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadat juga di rumah. Ini adalah cara-cara yang bila dikerjakan secara masif oleh setiap kita, maka kita menjadi orang-orang yang ikut menghentikan penyebaran COVID-19. Kami di Pemprov DKI Jakarta akan meneruskan kampanye yang selama ini sudah kita kerjakan terkait dengan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan di rumah tangga, di perkantoran, di tempat-tempat ibadat, di tempat-tempat kegiatan-kegiatan umum lainnya. Ini insya Allah kita akan teruskan dan seluruh jajaran dalam posisi siap untuk meneruskan apa yang selama ini kita kampanyekan. Jadi dengan begitu harapannya kita bisa menjaga agar penularan COVID-19 tidak meningkat, tapi malah justru terkendali dan bisa menurun. Tadi kita membahas banyak terkait itu, untuk juga memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan di DKI sejalan dengan strategi, taktik dalam menghadapi ini yang dipimpin oleh Pak Kepala BNPB. Kita memastikan koordinasi berjalan dengan baik dan insya Allah kita bisa kendalikan ini sebaik-baiknya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Ada komentar, pertanyaan? Baik. Dari gugus tugas sendiri menanggapi laporan dari Pemprov DKI seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Hasil diskusi kita sekitar 1 jam lebih. Kita sekarang tidak boleh lagi kehilangan waktu, kehilangan momentum untuk berdebat tentang teori menyelesaikan wabah ini. Sekaranglah waktunya untuk fokus supaya masyarakat dan warga kita, bangsa kita, semuanya paham apa ancaman yang akan kita hadapi dan bagaimana cara kita menghadapinya, menyelesaikannya secara bersama-sama. Struktur pemerintah di Indonesia, kita punya RT RW yang mungkin selama ini kurang diberdayakan. Kita punya kelurahan, kita punya desa yang mungkin juga belum dilibatkan. Nah, pesan saya tadi selaku kepala gugus tugas untuk bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada, mulai dari tingkat provinsi, kota madya, kelurahan, dan RT RW. Lurah adalah struktur pemerintahan yang terendah di tingkat provinsi, yang tentunya kita juga ingin para lurah ini menunjukkan kualitas kepemimpinannya untuk bisa menjalankan semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga sejalan dengan pemerintah daerah. Sehingga kita semuanya berada pada rel yang sama. Jangan ada yang berada di luar rel. Hentikan semua perdebatan. Sekarang waktunya kita meyakinkan warga kita memahami apa yang sedang kita hadapi hari ini dan bagaimana kira-kira langkah-langkah antisipatif kita ke depan. Bersatu padu, bergandengan tangan, saling menjaga satu sama lainnya adalah solusi yang paling baik saat ini. Demikian kira-kira, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop lama, Pak. Temennya Pak Saifullah. Oke, baru tadi kita dengarkan terkait dengan konferensi pers. Balik lagi ke Dr. Monica, tadi kita mendengarkan bahwa sekarang kita bekerja dengan waktu, sudah tidak ada saatnya kita berdebat, tapi Ya, kita betul. sama-sama, ayo bagaimana caranya kita meyakini Cari solusi. masyarakat bahwa terkait dengan virus corona ini kan tadi di awal bahkan Anda sudah mengatakan bahwa ini waspadanya juga harus berlebihan karena atau mungkin kita harus lebih hati-hati lagi sekarang terkait dengan virus ini. Nah tadi dok, bagaimana caranya masyarakat juga tahu bahwa paham betul terkait dengan bahaya virus corona ini? Iya. Jadi tadi saya udah sampaikan ya bahwa ini betul. satu mata uang dengan dua sisi begitu ya. Yang berbeda. Yang berbeda gitu. Sebenarnya ya sama gitu, satu virus gitu ya, tapi ada dua sisi. Tadi bahwa ya virus corona bisa sembuh, tapi juga virus corona menyebar dengan sangat cepat dan tubuh manusia di dunia ini belum punya imunitas melawan corona ini karena ini virus baru, virus yang benar-benar baru. Jadi belum ada yang imun istilahnya terhadap virus corona ini. Jadi memang kita sebagai satu bangsa Indonesia, kita itu bisa bersama-sama melawan corona ini. Dan yang tadi disebut jaga jarak sosial atau social distancing, isolasi mandiri, itu adalah upaya-upaya sebenarnya itu sebetulnya bentuk kasih sayang kita sama sesama warga Indonesia. Betul, bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek. Karena orang-orang yang di usia 60 tahun ke atas khususnya itu sudah memiliki rentan, ya? risiko yang Lebih tinggi. gitu, fatalitas yang lebih tinggi gitu. Jadi saya mungkin mau cerita bahwa di Korsel itu angka infeksi paling tinggi sebenarnya di kalangan millennials, di anak-anak umur 20-30 begitu ya. Tetapi ini menjadi bahaya, kenapa? Karena mereka pulang membawa virus begitu istilahnya ke rumah. Jadi orang-orang yang di anak-anak muda yang di Korsel ini istilahnya yang masih wirawiri lah, gitu, masih bekerja di luar, lalu yang jalan-jalan kemana-mana kena virusnya, mereka sih pulang. mereka masih muda sih, mereka tidak istilahnya tidak ada angka fatalitasnya lebih rendah gitu. Betul. Tetapi ketika mereka pulang bertemu dengan ayah, ibu, kakek, nenek, itu justru yang lebih kelompok masyarakat yang lebih rentan gitu. Karena kita mungkin bisa mengatakan ini yang banyak terjadi adalah merasa tubuhnya kuat seperti itu kan, anak-anak muda ini mungkin merasa imunitasnya lebih kuat seperti itu hingga akhirnya ya merasa bisa melakukan apapun itu. Tapi kemudian ketika dia pulang ke rumah, dia akhirnya menjadi bisa dikatakan pembawa mungkin membawa virus itu yang dianya sih nggak apa-apa, tapi ternyata orang bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Itu yang kita khawatirkan. Nah, itu tadi kan dok, sebelumnya kita sudah membahas bahwa ini kan atau isolasi mandiri ini dilakukan kalau misalnya sudah ada gejala-gejala tadi kan seperti batuk, habis itu pilek dan sebagainya, baiknya melakukan isolasi mandiri. Nah ini apa batasannya sampai ini sudah waktunya untuk ke rumah sakit? Untuk diisolasi di rumah sakit. Ini bagaimana? Mungkin nggak banyak yang tahu. Yang pertama, saya mau bilang bahwa social distancing atau jaga jarak sosial itu bukan cuma buat orang sakit, tetapi buat semua orang. Gitu. Baik. Semua orang mau merasa sehat, merasa kuat, nggak ada gejala dan lain sebagainya, itu tetap harus melakukan jaga jarak sosial. Jaga jarak tuh artinya sebenarnya nih kita jaga jarak 3 langkah lah kurang lebih. 1 meter lah ya minimal ya. 1 meter gitu. tuh ya benar. Ya, kurang lebih lah. Ini kita kedeketan ya Ando ya. Kita nggak boleh. Maksudnya agak geser dikit. Agak geser nih ya. Gitu. 1, jaga jarak. 2, hindari keramaian. Jadi kayak arisan atau reuni, betul. Terus pertandingan olahraga gitu-gitu sebetulnya sudah tidak usah lagi diadakan dan tidak perlu hadir, kalaupun itu ada acara begitu, masih tetap istilahnya bandel lah gitu. Itu sebaiknya tidak perlu datang. Lalu yang ketiga itu ini kampanye yang belakangan ini di rumah aja gitu. Jadi kampanye di rumah aja ini kalau bisa dilakukan semua orang gitu. Mau dia merasa sakit nggak sakit itu coba di rumah aja. Walaupun saya menyadari tidak semua orang bisa gitu working from home atau bekerja dari rumah, itu saya paham bahwa saya dengar kemarin datanya hanya 1/3 itu jumlah populasi yang bisa melakukan work from home, 2/3 katanya nggak bisa gitu karena mungkin masih harus di luar begitu untuk melakukan alasan mungkin pekerjaan juga yang nggak mungkin ditinggalkan. Itu tadi, jadi kan nggak semuanya ya itu bisa bekerja bahkan belajar di
kita salah agak satunya sulit gitu. ya. Nah, apalagi Oke. mungkin ada sebagian juga anak-anak sekolah yang mungkin agak sulit belajar dari rumah. Tapi kita akan membahasnya lebih lanjut lagi sesaat lagi ya, Dokter Monica. Tetaplah di Lunch Talk, kami segera kembali usai jeda.